Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina al-karim Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Dalam kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan sebuah hadis. Pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelompokkan manusia dalam 4 kelompok, dalam 4 golongan. Apakah golongan-golongan tersebut? Golongan yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Nah, golongan yang pertama adalah golongan orang yang beriman dan dia membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengumpamakan atau mengibaratkan golongan yang pertama ini seperti buah utrujah. Apakah buah utrujah ini? Kata Nabi, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Aromanya harum, wangi, dan rasanya pun manis. Rasul mengibaratkan orang yang beriman dan juga dia membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya wangi dan rasanya manis. Kemudian golongan yang kedua, Rasulullah SAW melanjutkan, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah. Orang beriman tetapi dia tidak membaca Al-Quran. Nabi memisalkan, Nabi mengumpamakan seperti buah tamrah. Buah tamrah itu apa? Buah tamrah adalah kurma. Bagaimana? La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada aromanya dan rasanya manis. Dua golongan yang pertama ini, yang pertama adalah beriman dan membaca Al-Quran, yang kedua adalah beriman tetapi tidak membaca Al-Quran. Rasul mengibaratkan iman itu seperti rasa. Rasanya sama-sama manis, sama-sama baik. Maka orang yang beriman ini, dia memiliki rasa yang manis. Enak diajak bersilaturahmi, enak diajak bermasyarakat, enak untuk diajak menjadi teman. Perbedaannya yang membaca Al-Quran dan tidak adalah di aromanya. Maka kita bisa menjadi dua ini, tapi targetlah yang paling tinggi. Kemudian golongan yang ketiga, Rasul melanjutkan, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Yaitu golongan yang ketiga adalah orang-orang yang munafik dan membaca Al-Quran. Jangan salah, jamaah sekalian. Orang-orang munafik pada zaman Nabi, mereka membaca Al-Quran. Bahkan ada yang hafal Al-Quran. Tetapi sifatnya munafik. Rasul mengibaratkan golongan yang ketiga ini dengan buah raihanah. Maka buah raihanah adalah rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Aromanya sedap, wangi, tetapi rasanya pahit. Ini juga bisa menjadi kewaspadaan bagi kita yang sudah mungkin membaca Al-Quran, sudah hafal sebagian mungkin dari surat-surat dalam Al-Quran, tetapi masih gemar, masih senang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, menggunjing, hibah, atau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jangan sampai kita hanya memiliki aroma yang wangi, tetapi rasanya pahit. Kemudian di golongan yang keempat, inilah yang paling buruk. Jauhilah ini. Kata Nabi, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali hanzalah. Perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sudahlah dia munafik, tidak membaca Al-Quran. Seperti buah hanzalah.
Apakah buah handalah itu? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dia tidak memiliki aroma dan rasanya pahit. Maka dari 4 golongan ini mau memilih menjadi golongan yang mana? Ya Ustaz, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak. Tentu kita hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tentu juga kita hafal surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu juga termasuk bagian dari Al-Quran. Maka targetkan kita menjadi golongan yang pertama. Orang yang beriman dan selalu membaca Al-Quran. Ketika di perjalanan mengendarai kendaraan kita, dibandingkan menyanyi lagu-lagu yang tidak jelas berteriak-teriak atau bahkan melamun, kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus kita baca. Hafalnya itu dok, dibaca itu terus. Nggak apa-apa, itu juga termasuk bagian dari Al-Quran. Maka jamaah sekalian, di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran ini, marilah perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran dan perbaiki akhlak kita. Agar kita menjadi golongan yang pertama, yaitu yang beriman dan selalu membaca Al-Quran. Agar aroma kita wangi dan rasanya kita adalah manis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, ada keburukan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.